Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sufiaryani. Di sini saya akan menjelaskan materi SPSS yang selanjutnya, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas dengan faktor, uji reliabilitas. Baik, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data distribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Langkah-langkah untuk uji normalitas yang pertama, data variabel view-nya kita tulis terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah selesai, kita langsung tulis data view-nya seperti itu juga. Kalau sudah selesai menulis data view, langsung klik analysis, klik descriptive statistik. Kalau sudah explorer, kalau sudah kita klik harga saham dependent list per di dependent list, dan yang terakhir ada ROI di dependent list juga. Pastikan foldnya itu sudah kita centang normality fold with test. Continue, oke. Dan kita tunggu hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Baik, langsung saja kita cek dulu deskriptifnya seperti apa. Deskriptifnya seperti ini ya tampilannya. Ada statistik dan ini std error. Dan kemudian lanjut kita ke test of normality. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada harga saham bawahnya. Dan baik, langsung saja kita ke uji yang kedua. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sedangkan kriteria pengujian jika dinilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Uji yang kedua adalah uji homogenitas. Nah, kita tulis datanya terlebih dahulu. Di namanya saya tulis item 1 dan item 2. Desimalnya juga kita ganti 0. Nah, di labelnya kita tulis pemahaman mahasiswa dan tingkat prestasinya. Kemudian di value-nya, yang pertama kita tidak tulis. Nah, yang kedua kita tulis, dan seperti ini ya. Caranya kita tulis value 1 label IPK kurang dari 2,50, terus kita pencet add atau tambah. Kemudian begitu terus sampai yang nomor 3. Kalau sudah selesai, oke. Dan nanti akan munculnya di seperti ini. Di data view-nya kita tulis datanya terlebih dahulu. Nah, dari item 1 itu adalah
data dari total nilai mahasiswanya. Dan item 2 itu adalah IPK yang diperoleh oleh mahasiswanya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa IPK-nya harus di kolom seperti yang saya sebutkan tadi, IPK-nya harus sesuai dengan value labelnya. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2,5 itu akan masuk ke nomor 1. Jika IPK-nya 250 sampai 330 itu akan masuk ke IPK yang nomor 2 dan yang nomor 3 itu 3,31 sampai 4. Jadi kita harus mengkelompokkan seperti itu ya. Dan ini sudah saya kelompokkan. Baik, kita pencet analisis. Kemudian kita pencet compress mean. Dan kemudian kita pencet one way ANOVA. Nah, yang pemahaman mahasiswa kita pencet ke dependent list. Yang tingkat prestasi kita pencet ke faktor. Kemudian kita pencet option dan kita pencet homogeneity of variances test. Continue. Oke. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini ya. Kalau sudah. Baik, yang ketiga itu ada uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki 2 atau lebih kelompok data. Jadi, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data masing-masing kelompok data yang berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa populasi distribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Nah, yang ketiga itu adalah uji normalitas dengan faktor. Nah, ini datanya seperti yang nomor 2 tadi ya teman-teman. Nah, tapi ada cara yang beda. Apa nih? Ya udah langsung aja yuk. Analisis, deskripsi statistik, kemudian explorer. Nah, jadi yang pertama, pemahaman mahasiswa kita masukkan dependent list. Tingkat prestasinya kita masukkan faktor. Kemudian kita pencet volt. Normality, volt with test. Continue dan oke. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita cek di test of normality-nya. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Uji linear bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi atau linearity kurang dari 0,05. Nah, untuk yang terakhir itu adalah uji linearitas. Nah, di variabel view-nya seperti ini ya teman-teman. Name-nya kita tulis X dan Y. Kemudian desimalnya kita ganti 0. Labelnya kita tulis X itu kecemasan, Y itu optimisme. Kemudian langsung saja kita tulis datanya seperti ini. Kalau datanya sudah tertulis, kita langsung klik analisis, compare mean. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti optimismenya itu taruh di dependent list.
Yang selanjutnya kecemasannya ada di bawahnya ya, di sini. Kemudian kita pilih option, kemudian test or linearity, continue, oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita cek cache processing sumbernya seperti ini ya. Kemudian cek unavailable table. Kemudian kita cek measure association. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.